Salam bertemu kembali untuk saudara dan saudari semua. Dalam video kali ini saya akan berfungsi kepada saudara dan saudari sekalian, khususnya bagi saudara dan saudari yang beragama Kristen. Saya akan memulai untuk bertanya kepada kita semua, sudah berapa lamakah kita sudah mengenal Tuhan? Dan bagaimanakah kabar baik atau Injil Yesus Kristus sudah memberkati kita secara pribadi di dalam keluarga kita, bangsa kita, bahkan dalam negara kita. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur karena saya adalah generasi dalam bangsa saya yang lahir dalam masa di mana Injil atau kabar baik sudah disampaikan dan sudah diterima. Saya adalah generasi kedua dalam keluarga saya yang sudah menerima Injil. Secara jujurnya, Injil telah mengubah keluarga dan bangsa saya sendiri dalam tempo masa selama 71 tahun. Pada tahun ini, tahun 2023, bangsa saya sudah menerima Injil dan ada banyak perubahan yang telah terjadi di dalam bangsa ini. Dan hal yang paling besar adalah kita telah memiliki pengharapan keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, dalam tempo masa ini kita sudah menerima Injil keselamatan dari para hamba Tuhan, yaitu daripada para misionari di masa lalu. Untuk gereja dan bangsa saya yang sudah mencapai kira-kira 71 tahun sudah menerima Injil, atau dari saudara-saudari Kristen yang mungkin lebih daripada 70 tahun sudah menerima Injil, apakah peranan kita selepas kita menerima keselamatan yang cuma-cuma atau keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita? Dalam Injil Matius bab ke-28 ayat 19 sehingga 20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara-saudari sekalian, sudah tiba masanya untuk kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk sama-sama terlibat di dalam misi menyampaikan kabar baik keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Atau jika di kalangan kita atau di negara kita masih ada bangsa di sekeliling atau di sekitar kita masih belum mendengar kabar baik keselamatan dari Tuhan yang dianugerahkannya di dalam Tuhan Yesus Kristus ini, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan juga kabar baik ini kepada mereka. Amanat agung dalam Matius 28 ayat 19 sehingga 20 bukan hanya kepada para pendeta, pastor atau misionari sahaja, atau hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus, tetapi ini adalah untuk kita semua orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Marilah kita melibatkan diri dalam misi penginjilan untuk meresponi amanat agung ini. Ada banyak cara untuk melibatkan diri dalam misi penginjilan. Ada beberapa yang saya akan sebut di sini. Yang pertama itu adalah salah satu cara yang paling kuat untuk menyokong misi penginjilan adalah dengan berdoa. Marilah kita berdoa untuk pekerjaan misi. Kita berdoa untuk para misionari yang terlibat dalam misi ini, untuk keberhasilan misi, dan kita berdoa untuk penguatan hati orang-orang yang terlibat dalam misi penginjilan. Yang kedua, kita boleh membuat sumbangan ataupun sokongan keuangan. Sumbangan keuangan adalah sangat penting dalam menyokong misi penginjilan. Kamu boleh memberikan sumbangan keuangan kepada gereja atau organisasi yang menjalankan misi penginjilan secara langsung.
Saya juga mendorong gereja-gereja untuk membuat tabung khusus untuk misi penginjilan, supaya jemaat dapat memberi sumbangan sebagai cara untuk menyokong misi. Dan yang ketiga adalah melibatkan diri dalam misi penginjilan itu sendiri. Jika ada di antara saudara-saudari yang mempunyai panggilan sebagai misionari atau berbakat dalam misi penginjilan, Anda boleh menyertai misi penginjilan gereja sebagai misionari. Ada beberapa cara untuk menjadi relawan misi penginjilan. Anda boleh terlibat dalam misi jangka pendek ataupun menjadi misionari sepenuh masa. Dan yang keempat, untuk Anda yang mempunyai kepakaran khususnya dalam hal perubatan, pertanian, pendidikan, atau apapun itu, Anda boleh melibatkan diri dalam misi penginjilan dalam bidang-bidang yang Anda kuasai. Saudara-saudari sekalian, khususnya untuk gereja-gereja di Sabah ataupun secara keseluruhannya, marilah kita meresponi amanat agung ini dengan melibatkan diri, ataupun saya mendorong juga untuk gereja supaya merancang misi penginjilan di gereja masing-masing. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena mengutus para misionari untuk memberitakan kabar baik keselamatan kepada bangsa saya. Dan kepada semua misionari yang sudah melayani maupun yang masih melayani sehingga sekarang, dimanapun Anda melayani, pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan karena mengutus Anda untuk memberitakan Injil keselamatan ini kepada kami. Injil keselamatan yang Anda sudah beritakan ini tidak sia-sia. Injil ini telah mengubah bangsa saya dan bangsa-bangsa lain yang menerimanya. Bahkan telah menyelamatkan kami. Kami selalu menyokong Anda di dalam doa kami. Kami mungkin tidak dapat membalas pengorbanan Anda, tetapi saya yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan upah kepada kamu sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kepada gereja-gereja yang ada di Sabah ataupun di Malaysia ataupun dimanapun kita berada, sekali lagi saya mau mengajak kita semua untuk menyahut amanat agung Tuhan Yesus ini. Marilah kita menyokong misi penginjilan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Video ini saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video saya ini. Saya berharap khususnya untuk kita yang sudah menerima Injil, marilah kita menyokong, marilah kita bersama-sama untuk menyahut panggilan Tuhan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu menguatkan, melindungi, dan memberkati kita semua. Amin.